kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Begini Pak, karena kita akan melakukan observasi, jadi saya ingin kita berdiskusi untuk tahu bagaimana perencanaan-perencanaan yang Bapak lakukan selama berada di kelas. Iya, boleh. Baik Pak, boleh tahu tujuan pembelajaran Bapak nanti? Insya Allah tujuan pembelajaran yang akan kita berikan ke siswa itu berkenaan dengan kemampuan mereka dalam memahami unsur kebahasaan pada teks anekdot. Oke, jadi materi yang diajarkan adalah anekdotnya Pak. Terus apa sih area pengembangan Bapak selama berada di kelas? Di dalam kelas nanti kami akan mencoba memberikan pemahaman bagaimana supaya siswa itu dapat memahami dari segi kognitif atau pengetahuannya. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana dia bisa dalam keterampilannya atau psikomotoriknya. Itu dua hal yang akan menjadi acuan dalam pembelajaran ini. Oke, baik. Jadi ada dua, yaitu pengetahuan atau kognitif dan keterampilannya ya Pak. Terus Pak, gimana dengan hal-hal yang ingin Bapak tekankan selama berada di kelas dalam terkait dengan metode atau strategi-strategi pembelajaran Bapak? Oke, secara umum ya kita akan mencoba dengan diferensiasi. Dan teknik yang saya gunakan dalam pembelajaran ini, saya akan coba pertama supaya lebih bersemangat, karena di dalam kelas itu berbeda-beda dalam situasi dan kondisinya, sehingga saya memilih teknik diskusi ini itu lebih efektif untuk kelas ini. Jadi tahap pertama yang saya lakukan adalah membagi kelompok. Pembagian kelompok itu tidak serta-merta jadi begitu saja, itu ada yang menjadi kriteria saya khusus, di mana setiap kelompok itu ada yang unggul dari penilaian-penilaian sebelumnya, sehingga nanti kelompoknya akan aktif dan ada yang menjadi tutur sebaya dalam kelompok tersebut. Kemudian dalam proses pembelajarannya itu kita berikan kesempatan anak-anak itu untuk mengkaji sendiri, memahami sendiri tentang pembelajaran kita, yakni unsur kebahasaan. Jadi mereka akan saya bekali dengan pengetahuan-pengetahuan awal yang memancing atau memotivasi mereka untuk mengkaji lebih dalam apa unsur kebahasaan yang ada pada teks anekdot itu. Jadi setelah mereka paham dari sumber-sumber yang saya coba memanfaatkan juga buku perpustakaan, saya akan berikan kesempatan untuk mereka mengkaji lebih dalam, serta kalau sudah memahami secara bersama dalam satu tim atau satu kelompok itu, untuk membuat contoh dari unsur kebahasaan itu. Jadi contoh yang mereka buat itu berdasarkan dari kajian atau pemahaman terlebih dahulu tentang apa sih unsur kebahasaan itu, dan contoh yang mereka dapatkan itu yang merupakan betul-betul orisinil dari mereka dapatkan pemikiran mereka ya. Jadi suatu kelompok itu akan hidup dengan sendirinya bagaimana satu persatu dalam tim itu untuk mencari sendiri contoh-contoh itu, dan itu nantinya akan saya berikan kesempatan untuk presentasikan dan akan ditanggapi oleh kelompok lain. Namun sebelumnya itu saya selalu memberikan di awal itu berupa kuis-kuis yang
serasa lebih menyenangkan. Ya, supaya lebih menyenangkan, supaya lebih termotivasi. Kita kasih motivasi terlebih dahulu untuk masuk ke materi inti yang kita sampaikan. Kita kasih kuisis dulu yang mengarah kepada tujuan pembelajaran yang kita. Jadi dari awal anak-anak itu sudah tahu kemana mereka harus sampai pada pembelajaran ini. Saya rasa itu. Oke, jadi yang bisa saya tangkap, Bapak akan menekankan pembelajaran berdiferensiasi, mulai dari bagaimana mengelompokkan mereka, bagaimana melihat kesiapan belajar mereka, dan bagaimana juga ada Bapak selipkan bagaimana supaya anak-anak itu, murid-murid kita itu lebih belajar dengan menyenangkan dan disertai dengan teknologi yang Bapak ceritakan tadi. Bapak akan memberikan kuis ya Pak? Iya. Oke, jadi nanti kita akan observasi dan saya akan fokus kepada yang pengembangan Bapak rencanakan juga ya Pak? Oke, saya kira demikian Pak pra-observasi kita kali ini. Terima kasih karena sudah mau berbagi. Nanti kita akan lanjutkan besok saat observasi. Terima kasih banyak Pak. Mungkin sudah kita bisa. Sudah masuk pada bagian kedua, yaitu dalam berdiri yang merasa masih mengingat pelajaran kita minggu lalu, walaupun hanya judulnya, silahkan berdiri. Sekali lagi silahkan yang merasa masih ingat judul kurang-kurangnya pelajaran kita minggu lalu. Silakan berdiri saja dulu, jangan bicara belum kita masuk pada kuis ya. Bentar ada kuisnya kan? Oke. 2 orang saja. Berarti hanya 2 orang ini yang bersedia untuk memberikan kuis seperti biasa. Ya, silakan. Silakan berdiri lagi yang merasa ingat minimal judulnya saja. Minimal judul yang kita bahas minggu lalu. Yang bab 2 ya, silakan berdiri. Sekali lagi saya minta silakan berdiri yang merasa mengingat pelajaran kita minggu lalu. 3 orang saja. Ingat ya, dari awal kita punya kesepakatan bahwa ada penilaian masuk dengan teks anekdot. Ya, silakan. Pertanyaan kedua, sebutkan struktur teks anekdot. Siapa yang bisa memberikan penjelasan perbedaan cerita humor dan teks anekdot? Salah satu cirinya adalah itu memahami. Kita berikan baik. Tujuan pelajaran kita hari ini adalah lanjutan dari teks anekdot. Hari ini kita masuk pada bagian ketiga, yaitu unsur bahasa. Dalam tujuan 3
Sekarang di rumah dia, pegang semua catatannya ataupun buku parkirnya. Kemudian dicari pasangan sesuai dengan kelompok yang sudah. Saya atur. Baik. Kelompok 1, 2, 3. Silakan dulu bertiga, fungsinya dulu bertiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan siap. Sudah. 1, 2, 3. Kalau kata 9, sudah. Itu kan jadi kalau dapat temannya, kami saya anggap 1, 2. Dua saya, itu ada 3 kalau enggak temannya sudah. Oke, 3. Dulu semua, dulu. Baik, masuk. Perhatikan ya. Jadi saya tanya kembali untuk masing-masing kelompok, apakah langkah pertama yang saya tugaskan tadi tentang pemahaman konsep sudah dilakukan? Sudah? Angkat tangan kelompok yang sudah. Buktinya adalah dia sudah catat di buku catatannya tentang unsur kebahasaan yang 5 tadi itu. Sudah dicatat? Sudah dicatat kebahasaan yang 5 itu dalam satu kelompok. Misalnya 3 orang berarti ada 15 contoh. Apakah itu sudah diselesaikan? Sudah? Oke, saya tanya kembali, kelompok yang sudah menyelesaikan contoh-contoh unsur kebahasaan itu, yang sudah menuliskan, yang sudah mendapatkan, tolong diangkat tangan. Angkat tangan kelompok yang sudah. Kelompok berapa? 9. Terus kelompok berapa lagi? Kelompok 5. Terus kelompok berapa lagi? 9 dan 5. Kelompok berapa? 7, 4. Saya tidak mau tahu satu orang ini kerja tim. Ya. Kelompok 3. Oke. Ini. Baik, gugur di tahap pertama ini kelompoknya ini. Ya. Nah sekarang coba sekali lagi angkat tangan masing-masing perwakilan kelompok yang sudah mengakui tadi sudah mengerjakan. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Oke. Nah, kelompok yang angkat tangan tadi, ya, saya berikan tawaran. Tugas kalian adalah memberikan penjelasan kepada teman-temannya tentang unsur kebahasaan disertakan dengan contoh yang telah dibuat. Boleh. Kalau mau tampil di depan, saya persilahkan. Kalau masih malu di depan, boleh berdiri di situ. Sekarang saya tawarkan, siapa yang siap tampil di depan? Kelompok yang siap tampil di depan siapa? Koordinator yang sudah ditunjuk itu bukan sembarang koordinator itu. Ya? Iya, kalau tidak bisa tidak baca, ya baca. Iya. Oke? Oke? Baik, kalau begitu semua siap? Semua siap? Nah, untuk memulai langkah pertama kita yaitu memberikan konsep atau penjelasan tentang unsur kebahasaan, kita akan pilih dulu atau saya tawarkan kemudian kalian boleh berebutan. Unsur kebahasaan yang harus dipahami dalam teks anekdot yang pertama adalah kalimat retoris. Silakan satu perwakilan untuk kelompok yang siap tadi maju ke depan mempresentasikan
tentang kalimat retoris. Apa sih sebenarnya kalimat retoris itu sehingga teman-teman paham? Berikan contohnya. Ada? Ada? Siapa yang mulai? Siapa yang mulai? Siapa yang mulai? Oke, silakan maju Tuti. Tuti ketuanya dong. Tuti silakan maju. Mau maju atau mau di situ? Maju di depan itu lebih baik daripada di situ. Terserah. Oke, siap ke depan? Oke, tepuk tangan dulu untuk silakan ke depan. Mau diberikan spidol untuk menjelaskan atau? Oh tidak. Oke, silakan. Terserah mau dibaca, mau ditiduri, tulisannya terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan apa sih itu kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak menimbulkan jawaban. Kalimat retorik diajukan hanya untuk efek atau memberikan penekanan pada beberapa poin yang dibahas. Kalimat retorik tidak mengharapkan jawaban karena baik penanya maupun yang diberikan pertanyaan sudah mengetahui jawabannya. Kalimat mudah ditemukan karena posisinya berada dalam kalimat dan terjadi setelah komentar dibuat. Contohnya, Pokoknya lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Berikan penjelasan termasuk berikan contoh atau apa supaya teman-teman mengerti. contoh dari kalimat retoris adalah apakah ayam itu lebih dulu atau telurnya? Siapa yang buat itu? Siapa yang buat? Contoh dua orang temanmu yang lain. Coba bacakan contoh yang dibuat tadi. Yang selain yang ada di buku. Apakah ada yang damai? Apa? Apakah Anda tidak ingin damai? Apakah Anda tidak ingin damai? Coba kamu. Apakah Anda ingin hidup selamanya? Ini semua adalah kalimat tanya Nah sekarang saya lemparkan ke kelompok yang lain. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau belum paham tentang kalimat retoris. Silakan. Silakan. Kelompok 5 siap memberikan penjelasan apa yang ingin kamu tanyakan. Ada? Baik. Itu artinya semua sudah paham tentang kalimat tanya Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Silakan kembali. Unsur kebahasaan yang kedua dalam teks anekdot itu dikenal dengan majas sindiran, ya, majas sindiran. Kelompok yang akan tampil berikutnya, saya persilakan yang siap untuk menjelaskan tentang majas ironi. Silakan maju. Silakan maju yang duluan tanya katakan silakan maju. Silakan. Katakan. Katakan. Oke, silakan. Ya. Harus itu Pak.
ya? Sudah paham betul tentang majas 9? Langsung saja dirangkum 3-3 ya. Ironi, sarkasme, dan sinisme, apa bedanya? Majas ironi merupakan gaya bahasa yang mengungkapkan suatu hal, tetapi bertentangan dengan makna yang sesungguhnya. Pada umumnya, majas ini digunakan untuk menyampaikan sindiran secara halus. Pada umumnya, dalam kehidupan sehari-hari, majas ini akan diungkapkan saat seseorang sedang marah, tetapi tidak ingin lawan bicaranya. Menanggapi makna yang disampaikan dengan emosi berlebihan. Oke. Majas sarkasme. Majas sarkasme adalah majas yang diungkapkan dengan konotasi kasar dan dilontarkan secara apa adanya atau belak-belakan. Dalam kehidupan sehari-hari, majas ini digunakan saat seseorang marah besar atau emosi. Oke. Satu lagi. Majas ini yaitu yaitu gaya bahasa yang isinya mengejek secara langsung, secara belak-belakan, tanpa menggunakan ungkapan lain. Majas merupakan kebalikan dari majas ironi yang mengungkapkan kebalikan dari yang sebenarnya. Oke, saya langsung tanya saja ya. Coba berikan contoh ironi, contohnya satu saja yang kamu buat sendiri. Bagus sekali, hujan deras tepat saat kita merencanakan piknik di taman. Oke, bagus sekali, hujan deras ketika kita Piknik di taman. siapa yang di sini nih? Majas ironi. Ya siapa yang di sini? Ada lagi semua. Oh, ada lagi. Contoh sarkasme, kita persingkat ya. Contoh sarkasme saya persilakan ke temanmu yang lain itu. Sarkasme. Sarkasme. Oh, tentu saja kamu sangat pandai dengan cerita sebuah kesimpulan. Ulangi. Ulangi. Perhatian ya. Kita sudah terbentuk kelompok. Pada setiap kelompok itu ada koordinatornya yang saya pilih khusus ya. Ingat, kelompok yang kita buat ini adalah untuk mengerjakan proyek atau tugas yang diberikan ya. Ingat, kerjasama dalam tim ya. Itu menjadi penilaian ya. Bahkan salah satu indikator tim atau kelompok itu sukses adalah semua anggotanya terlibat dalam persoalan atau tugas yang diberikan ya. Dan ingat, konsekuensinya satu orang dalam kelompok itu gagal, itu mempengaruhi teman yang lain gagal ya. Satu sukses bisa mungkin semua ikut sukses dengan tugas yang diberikan ya. Baik, sudah apa nama grupnya? Apa nama grupnya? Ingat ya, saya jelaskan kembali tujuan pembelajaran kita ya untuk pertemuan ini adalah memahami unsur kebahasaan yang terdapat pada teks A. Pertama, kita akan mengerjakan kuis ya. Apa namanya? Apa namanya? Nama kuisnya apa?
Tadi kita sudah berikan kuis secara perorangan. Itu ada penilaiannya ya. 3 orang tadi itu saya catat sebagai penilaian khusus kita seperti biasanya ya. Nah sekarang kuis ini sifatnya per kelompok. Ya. Ini untuk mengetahui pengetahuan awal dulu yang kalian miliki secara berkelompok. Dikerjakan secara berkelompok. Saya tanya dulu ya. Untuk masing-masing kelompok cukup satu HP yang digunakan, yang pakai data, yang aktif WA-nya. Bisa? Saya rasa ini sudah sering kalian lakukan. Dan kita akan melihat, ini juga penilaian secara kelompok ya. Kita mau lihat sebentar siapa yang paling menguasai materi yang akan kita bahas ya. Tentunya materinya berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kebahasaan anak umum. Tapi sebelumnya itu tentu ada dulu yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Ada 10 nomor jawaban singkat, silahkan didiskusikan jawabannya, waktunya terbatas ya. Sudah siap? Sudah siap HP yang digunakan? Maksudnya satu saja HP dulu ya. Masing-masing kelompok pakai satu saja ya. Sebentar pesertanya hanya 11 atau 12 kelompok? 11 saja ya. Oke. Namanya di situ kelompok 1 sampai kelompok 11. Termasuk? Siapa lagi kelompok yang masuk? 1, 2. Siapa yang 88 itu? Kelompok berapa itu? 5. Kelompok 5 itu 88. 1, 2, 3, 5 belum? Ya ada itu 88. Itu sana 88 kelompok 5 ada tuh. Kelompok berapa itu 88 itu? Bisa ganti nama enggak? Jangan diganti. Kelompok 5 kali. Jangan Mi, yang penting ditahu Mi. Sudah? Sudah? Salam.
sudah masuk pada bagian kedua, yaitu tolong berdiri. Yang merasa masih mengingat pelajaran kita minggu lalu, walaupun hanya judulnya, silahkan berdiri. Sekali lagi silahkan yang merasa masih ingat judul kurang-kurangnya pelajaran kita minggu lalu. Silakan berdiri, berdiri saja dulu, jangan bicara. Belum kita masuk pada kuisnya. Bentar ada kuisnya kan? Oke. 2 orang saja. Berarti hanya 2 orang ini yang bersedia untuk memberikan kuis seperti biasa. Ya, silakan berdiri lagi yang merasa ingat minimal judulnya saja. Minimal judul yang kita bahas minggu lalu. Yang kedua, ya, silakan berdiri. Sekali lagi, saya minta silakan berdiri yang merasa mengingat pelajaran kita minggu lalu. 3 orang saja. Ingat ya, dari awal kita punya kesepakatan bahwa ada penilaian masuk dengan teks anekdot. Ya, silakan. Pertanyaan kedua, sebutkan struktur teks anekdot. Siapa yang bisa memberikan penjelasan perbedaan cerita humor dan teks anekdot? Oke, salah satu cirinya ada lagi tambahan. Kita berikan tujuan pelajaran kita hari ini adalah lanjutan dari teks anekdot. Ini kita masuk pada bagian ketiga, yaitu unsur kebahasaan. Dalam hitungan 3, sampaikan semua catatannya ataupun buku parlemen. Kemudian mencari asalnya sesuai dengan kelompok yang sesuai. Saya atur. Baik. Kelompok 1, 2, 3. Silakan duduk bertiga. Fungsinya duduk bertiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siap. Sudah. Bertiga. Kalau merasa gembira, sudah. Itu kan jadi kalau dapat temannya, kami saya anggap 1, 2. Perhatikan ya. Jadi saya tanya kembali untuk masing-masing kelompok, apakah langkah pertama yang saya tugaskan tadi tentang pemahaman konsep sudah dilakukan? Sudah? Angkat tangan kelompok yang sudah. Buktinya adalah dia sudah catat di buku catatannya tentang unsur kebahasaan yang 5 tadi itu. Sudah dicatat? Sudah dicatat kebahasaan yang 5 itu dalam satu kelompok. Misalnya 3 orang berarti ada
15 contoh. Apakah itu sudah diselesaikan? Sudah? Oke, saya tanya kembali, kelompok yang sudah menyelesaikan contoh-contoh unsur kebahasaan itu, yang sudah menuliskan, yang sudah mendapatkan, tolong diangkat tangan. Angkat tangan kelompok yang sudah. Kelompok berapa? 9. Terus kelompok berapa lagi? Kelompok 5. Terus kelompok berapa lagi? 9 dan 5. Kelompok berapa? 7, 4. Saya tidak mau tahu satu orang ini kerja tim. Ya. Kelompok 3. Oke. Ini. Aing gugur di tahap pertama ini kelompoknya ini. Ya. Nah sekarang coba sekali lagi angkat tangan masing-masing perwakilan kelompok yang sudah mengakui tadi sudah mengerjakan. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Oke. Nah, kelompok yang angkat tangan tadi, ya, saya berikan tawaran. Tugas kalian adalah memberikan penjelasan kepada teman-temannya tentang unsur kebahasaan disertakan dengan contoh yang telah dibuat. Boleh. Kalau mau tampil di depan, saya persilahkan. Kalau masih malu di depan, boleh berdiri di situ. Sekarang saya tawarkan, siapa yang siap tampil di depan? Kelompok yang siap tampil di depan siapa? Koordinator yang sudah ditunjuk itu bukan sembarang koordinator itu. Ya? Iya, kalau tidak bisa tidak baca, baca. Iya. Oke? Oke? Baik, kalau begitu semua siap? Semua siap? Nah, untuk memulai langkah pertama kita yaitu memberikan konsep atau penjelasan tentang unsur kebahasaan, kita akan pilih dulu atau saya tawarkan kemudian kalian boleh berebutan. Unsur kebahasaan yang harus dipahami dalam teks anekdot yang pertama adalah kalimat retoris. Silakan satu perwakilan untuk kelompok yang siap tadi maju ke depan mempresentasikan tentang kalimat retoris. Apa sih sebenarnya kalimat retoris itu sehingga teman-teman paham? Berikan contohnya. Ada? Siapa yang mulai? Siapa yang mulai? Siapa yang mulai? Oke, silakan maju Tuti. Tuti ketuanya dong. Tuti silakan maju. Mau maju atau mau di situ? Maju di depan itu lebih baik daripada di situ. Terserah. Oke, siap ke depan? Oke, tepuk tangan dulu untuk silakan ke depan. Mau diberikan spidol untuk menjelaskan atau? Oh tidak. Oke, silakan. Terserah mau dibaca, mau ditiduri, tulisannya terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan apa sih itu kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Kalimat retorik diajukan hanya untuk efek atau memberikan penekanan pada beberapa poin yang dibahas. Kalimat retorik tidak mengharapkan jawaban.
lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Berikan penjelasan termasuk berikan contoh atau apa supaya kamu mengerti. Contoh dari kalimat retoris adalah apakah ayam itu lebih dulu atau telurnya? Siapa yang buat itu? Siapa yang buat? Contoh dua orang temanmu yang lain. Coba bacakan contoh yang dibuat tadi, yang selain yang ada di buku. Apakah Anda tidak ingin hidup damai? Apa? Apakah Anda tidak ingin hidup damai? Apakah Anda tidak ingin hidup damai? Coba kamu. Apakah Anda ingin hidup selamanya? Ini semua adalah kalimat tanya Nah, sekarang saya lemparkan ke kelompok yang lain. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau belum paham tentang kalimat retoris. Silakan. Silakan. Kelompok 5 siap memberikan penjelasan apa yang ingin kamu tanyakan. Ada? Baik. Itu artinya semua sudah paham tentang kalimat tanya retoris. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Silakan kembali. Unsur kebahasaan yang kedua dalam teks anekdot itu dikenal dengan majas sindiran, ya, majas sindiran. Kelompok yang akan tampil berikutnya, saya persilakan yang siap untuk menjelaskan tentang majas ironi. Silakan maju. Silakan maju yang duluan tanya katakan silakan maju. Silakan. Katakan. Katakan. Oke, silakan. Ya. Harus itu Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya potong sedikit ya. Sudah paham betul tentang majas sindiran? Langsung saja dirangkum tiga-tiganya, ya. Ironi, sarkasme, dan sinisme, apa bedanya? Majas ironi merupakan gaya bahasa yang mengungkapkan suatu hal, tetapi bertentangan dengan makna yang sesungguhnya. Pada umumnya, majas ini digunakan untuk menyampaikan sindiran secara halus. Pada umumnya, dalam kehidupan sehari-hari, majas ini akan diungkapkan saat seseorang sedang marah, tetapi tidak ingin lawan bicaranya. Tetapi makna yang disampaikan dengan emosi berlebihan. Majas sarkasme. Majas sarkasme adalah majas yang diungkapkan dengan konotasi kasar dan dilontarkan secara apa adanya atau belak-belakan. Dalam kehidupan sehari-hari, majas ini digunakan saat seseorang marah besar.
Coba berikan contoh ironi, contohnya satu saja yang kamu buat sendiri. Bagus sekali, hujan deras tepat saat kita merencanakan piknik pertama. Oke, bagus sekali hujan deras ketika kita. Piknik di tanah. Siapa yang di sini nih? Ya siapa yang di sini? Ada lagi semua. Oh, ada lagi. Contoh sarkasme kita persingkat ya. Contoh sarkasme saya persilakan ke temanku yang lain itu. Sarkasme. Sarkasme. Oh, tentu saja kamu sangat pandai dan berikan semua berita Ulangi. Ulangi. Sekarang saya izin Pak, sekarang saya bertindak sebagai supervisor. Iya. Dan kita akan membahas hal-hal apa saja perencanaan-perencanaan Bapak, bagaimana berjalannya proses kemarin di kelas. Iya. Oke. Sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana perasaan Bapak setelah diobservasi, Pak? Pada saat diobservasi ada perasaan bahwa betulkah cara mengajar saya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau dituntunkan kurikulum yang sekarang ini berjalan. Setelah melakukannya ada rasa kepuasan meskipun ada sedikit hal yang mungkin masih saya rasa kurang. Ya, jadi di awal kita mulai pembelajaran itu sudah tertanam akan proses pembelajaran yang akan saya lakukan pada saat itu. Langkah-langkahnya itu saya sudah persiapkan dalam bentuk modul ajar yang dulunya adalah FPP. Dan apa yang saya sudah rencanakan itu ternyata karena siswa kita di sini berbeda karakternya, kemampuannya, sehingga perencanaan yang saya buat itu biasa tidak paten, jadi berubah. Seperti yang kita hadapi kemarin itu kelas TKJ 1-2 ya. TKJ 1-2 itu memiliki karakter yang berbeda dengan jurusan pertanian. Otomatis perencanaan atau langkah-langkah pembelajaran itu ada saya sedikit ubah. Jadi kemarin itu kita coba dengan diferensiasi ya. Nah, kita ketahui bersama bahwa di kurikulum ini ada istilah asesmen diagnostik itu untuk menganalisa awal kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Itu saya buat setiap bab atau setiap kompetensi saya buat sejauh mana anak-anak bisa atau memiliki kompeten dalam bab itu atau dalam kompetensi itu. Nah, dari hasil ini saya bisa mengelompokkan anak-anak yang memiliki kompetensi di atas, sedang, dan di bawah. Selain itu dalam proses pembelajaran juga saya selalu mengawali dengan adanya kuis. Itu untuk melihat kembali bagaimana anak-anak itu dalam motivasinya, dalam pengetahuan yang sudah dipelajari sebelum-sebelumnya, tentu sekaitan dengan apa yang akan kita bahas sesudahnya. Jadi kemarin itu kan kita masuk pada pertemuan kedua untuk bab kedua. Otomatis sudah ada pertemuan pertama dan sudah dilakukan tes diagnostik. Setelah itu saya sudah bisa mengelompokkan, sehingga di saat itu juga saya ubah, saya mau metode diskusi, sehingga saya langsung mengelompokkan siswa pada saat itu. Dan pengelompokan itu saya bentuk dari analisis penilaian proses sebelumnya dan diagnostiknya, sehingga dalam kelompok itu ada yang berperan sebagai leadernya atau pemimpin kelompoknya, sehingga nantinya kelompok-kelompok nanti itu akan berjalan dengan sesuai yang saya harapkan.
Dan alhamdulillahnya ketika proses pembelajaran itu terjadi, yang saya niatkan itu terjadi. Berjalan diskusi dengan baik sesuai dengan tujuan Tujuan pembelajaran. pembelajaran tercapai. Jadi pada saat itu tujuan pembelajaran kita adalah tentang unsur kebahasaan dalam teks anekdot. Ya. Nah, di sini saya memberikan kelompok-kelompok itu untuk mencari sendiri, menemukan sendiri. Jadi ada dua yang ingin saya raih pada pembelajaran itu, yaitu kognitifnya, pengetahuannya, dan keterampilannya dari tujuan pembelajaran awal. Jadi pengetahuan itu menyangkut tentang apa sih itu unsur-unsur kebahasaan dalam teks anekdot, dan mereka itu sangat antusias untuk mencari sendiri. Saya bebaskan mereka karena kita tidak bisa menghindari mereka menggunakan aplikasi-aplikasi yang serba canggih sekarang dengan ChatGPT atau apakah atau internet. Itu tidak bisa kita hindari yang seperti itu, sehingga kita arahkan saja. Jadi saya berikan kebebasan, silahkan cari pengetahuan sendiri, pemahaman sendiri dari berbagai sumber, terserah, yang penting tujuannya adalah itu. Nah, setelah mereka memahami apa yang kita butuhkan itu, saya suruh mereka untuk berinovasi dengan keterampilannya dan psikomotoriknya untuk mencari contoh-contoh yang dia bisa buat sendiri melalui pemahamannya tersebut. Nah, dari hasil ini kita akan melihat bagaimana hasil kerja kelompoknya itu bisa mereka presentasikan di depan. Dan alhamdulillah semua kelompok itu bisa mempresentasikan dengan baik dan hampir semuanya aktif, karena saya tuntun selalu bahwa dalam kelompok ini yang harus ditunjukkan adalah kerjasama. Artinya satu gagal itu artinya semuanya gagal, sehingga mereka otomatis bekerja semua tanpa ada yang tidak terlibat di dalamnya. Nah, setelah proses presentasi itu selesai, maka saya berikan kesempatan kepada kelompok lain. Di sini berpikir kritisnya kelompok lain untuk menanggapi penampilan teman-temannya. Jadi profil P5-nya juga nampak pada proses pembelajaran. Jadi setelah selesai, ini kan ada proses penilaian dalam proses, ya. Namun setelah selesai itu tetap ada tugas yang saya bebankan kepada mereka untuk mengetahui apakah mereka betul-betul paham dengan apa yang mereka diskusikan. Nah, disitulah perannya penilaian atau asesmen akhir dari pembelajaran, sehingga nampak di situ tujuan awal yang saya rencanakan tercapai atau tidak. Jadi seperti itu gambarannya mungkin yang kemarin kita lakukan. Iya. Jadi di catatan saya juga ada seperti yang Bapak jelaskan, sudah ada pengembangan pada pengetahuan dan keterampilan, yaitu kayak persentase. Sudah ada juga penerapan KSE dengan Bapak memberikan ice breaking, juga bagaimana mereka bergotong royong bekerja dalam berkelompok. Saya juga sudah melihat pembelajaran diferensiasi yang Bapak lakukan, yaitu melihat dari macam-macam kesiapan belajar murid. Jadi Bapak membagi kelompok berdasarkan kesiapan belajar mereka, pengetahuannya. Kemudian yang ingin saya tanyakan selanjutnya, Pak, apakah ada hambatan tertentu di kelas itu? Iya, kalau hambatan yang selama ini Bapak rasakan. Iya, kalau hambatan itu pastilah ada. Sebagaimana awal diferensiasi itu sebenarnya hakikatnya adalah kita melakukan pembelajaran atas dasar perbedaan siswa-siswa dalam karakter, dalam kompetensi, sehingga perlakuan yang kita berikan itu tidak sama kepada semua. Nah, di sini pasti ada hambatan menghadapi siswa yang dalam satu kelas yang lebih
30 ya 36 siswa saat itu. Pasti kalau keterpantauannya secara keseluruhan secara maksimal itu sangat susah untuk tercapai. Tapi kalau secara umum itu sudah di atas rata-rata. Tapi ini saya nilai sebagai kekurangan karena di pikiran saya berapapun banyaknya siswa yang saya hadapi itu saya harus berikan perlakuan yang sama dalam hal pemberian pengetahuan dengan keterampilan sebagai peran saya sebagai guru. Ya tentu harapan itu ada, meskipun ya ada juga lah beberapa siswa yang memiliki karakter, memiliki yang memang butuh perlakuan lebih khusus lah. Itu salah satunya kendala. Oke. Jadi kalau dari cerita Bapak itu dari karakter perbedaan keragaman karakter dari murid ya Pak. Kira-kira bagaimana strategi-strategi yang bisa Bapak terapkan untuk menyelesaikan atau untuk solusi sebagai atas hambatan-hambatan yang Bapak keluhkan tadi? Oke. Sebelum adanya kurikulum Merdeka, bahkan sekarang sudah kurikulum nasional, itu kan ada kurikulum 13. Ya. Di kurikulum 13 itu juga saya sudah terapkan. Di asesmen akhir itu ada namanya pengayaan dan ada remedial. Nah, yang saya lakukan pada saat itu setelah tes sumatif yang saya lakukan ataupun setelah di akhir pembelajaran, situ kan nampak di situ perbedaan siswa yang masuk kategori pengayaan dengan kategori remedial. Nah, di sini saya masing-masing memberikan peran. Nah, saya berikan kriteria misalnya atau petunjuk-petunjuk bagaimana caranya supaya yang remedial itu bisa juga paling tidak memiliki kemampuan dalam kompetensi yang dimiliki oleh yang pengayaan itu. Maka yang pengayaan itu adalah menjadi tutor sebaya kepada yang remedial, sehingga pada akhirnya apa yang dipahami oleh siswa yang pengayaan itu bisa juga terserap ke yang remedial, sehingga walaupun tidak akan sama tentu yang namanya pengulangan pasti hanya dinilai standar kalau dalam bicara penilaian, tapi paling tidak bisalah mengikuti apa pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki oleh yang pengayaan. Seperti itu yang saya lakukan, itu solusinya ya. Jadi saya juga bisa menghemat tenaga, bisa juga menghemat sambil ada juga dampaknya itu yang pengayaan juga merasa bahwa saya ini diberdayakan, saya ini diberikan arti karena saya berikan kebebasan. Yang menentukan lulus tidaknya teman itu kamu, bukan saya. Bukan saya. Jadi buat temanmu yang remedial itu minimal sama dengan kau punya pengetahuan, tentu dengan itu kriteria-kriteria yang saya berikan sebagai panduan untuk sampai yang remedial itu bisa tuntas juga. Seperti itu. Oke. Jadi ini kan strategi-strategi yang Bapak akan terapkan kalau misalnya di akhir pembelajaran dengan melakukan pengayaan dan remedial. Bagaimana dengan di kelas Pak? Apakah ada strategi-strategi khusus yang bisa Bapak terapkan terhadap anak-anak atau murid yang menurut Bapak itu karakternya butuh perlakuan khusus? Rata-rata anak-anak yang butuh perlakuan khusus itulah yang membuat kelas gaduh. Ya. Mungkin karena ingin perhatian, butuh perhatian atau bosan. Disinilah fungsinya SBK. Jadi saya sesekali juga membuat sesuatu yang membuat segar itu proses pembelajaran. Saya bisa melucu, saya juga bisa berceramah. Itu semua saya jadikan sebagai SBK. Membuat hal-hal yang menyenangkan. Ya itulah tujuannya diferensiasi sebenarnya juga. Salah satunya adalah bagaimana memotivasi itu yang tidak menyenangkan menjadi menyenangkan. Ya bagaimana yang tidak konsen menjadi konsen, seperti itu. Iya, jadi strateginya untuk si murid yang menurut Bapak butuh perlakuan khusus, salah satunya adalah melakukan ice breaking atau hal-hal lain yang membuat mereka senang belajar. Pendekatan itu penting ketika kita menghadapi siswa yang seperti itu. Dan semua siswa itu tentu tadi dari awal kan berbeda karakternya. Ada juga yang butuh dengan lembut, ada juga yang butuh dengan agak keras. Persis dengan apa yang
materi yang saya ajarkan itu ada majas sindiran di situ. Ada 3 jenis majas di situ. Saya gunakan langsung dalam prakteknya. Siswa yang kayaknya dia punya perasaan yang tidak terlalu sensitif, maka saya berikan yang ironi, yang sindiran halus misalnya. Tapi kalau dia kayak memang dia butuh yang sindiran kasar, maka saya gunakan sindiran. Tapi saya lihat karakter siswanya bisa tidak dilakukan seperti itu. Jadi seperti itu barangkali. Jadi mengaitkan antara hal-hal yang Bapak ajarkan dengan bagaimana menerapkan itu di kelas itu. Iya. Ya, Pak. Selalu Jadi, seperti itu. akan Bapak terapkan ke depannya dan kemarin dan ke depannya Iya. juga ya Pak. Iya. Dalam apa istilahnya, dalam pembelajaran materi yang kita berikan itu mestinya kita harus kaitkan dengan kehidupan kesehariannya, kehidupan nyatanya. Kita harus kaitkan supaya anak-anak itu semakin tertarik. Oh iya ya, seperti tadi yang saya sampaikan itu, bahwa kadang-kadang pas materi itu pas juga dengan kondisi di kelas, sehingga saya langsung terapkan saja itu. Misalnya langsung dengan menggunakan majas sindiran halus, sindiran kasar, sindiran pas kena dengan keadaan, pas juga itu materinya. Iya, Jadi jadi nyambung. lebih ke kontekstual. Iya. Ya. Jadi Bapak sudah tahu bagaimana Bapak sudah tahu sendiri bagaimana caranya ini anak yang menurut Bapak butuh perlakuan khusus, bagaimana strategi-strategi yang Bapak terapkan untuk setiap pembelajaran. Iya. Mungkin kedepannya kita bisa lebih berdiskusi lagi, apakah ada setelah Bapak terapkan itu, apakah setiap waktu itu berhasil atau ada momen-momen di mana yang Bapak lakukan itu di luar dari prediksi ya Pak? Iya. Iya. Pastilah barangkali untuk kedepannya setiap program, setiap perlakuan pasti ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itulah yang kita jadikan sebagai motivasi untuk tetap kita kembangkan. Kekurangannya itulah yang kita harus jadikan solusinya bagaimana terbaiknya supaya bisa lebih baik. Saya rasa seperti itu. Oke, jadi nanti kita diskusi lagi lebih jauh tentang ini. Oke, Pak, saya rasa cukup untuk diskusi kita kali ini. Terima kasih atas cerita-cerita pengalaman Bapak selama di kelas dan pembelajaran sebelumnya. Saya kira demikian sudah cukup yang bisa saya tanyakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Labangnya pina berpenggerak. Ini menjelang. Kalau cuma mau belajar Tanya mas mantap. Fokus. Melihat, mendengar, berpikir, fokus. Perhatian ya. Kita sudah terbentuk kelompok. Pada setiap kelompok itu ada materi yang saya pilih khusus ya. Ingat, kelompok yang kita buat ini adalah untuk mengerjakan proyek atau tugas yang diberikan ya. Ingat, kerjasama dalam tim ya, itu menjadi penilaian ya. Maka salah satu indikator tim atau kelompok itu sukses adalah semua anggotanya terlibat dalam persoalan atau tugas yang diberikan ya. Dan ingat, konsekuensinya satu orang dalam kelompok itu gagal, itu mempengaruhi teman yang lain gagal ya. Satu sukses, bisa mungkin semua ikut sukses dengan tugas yang diberikan ya. Baik, sudah apa nama grupnya? Apa nama grupnya? Ingat ya, saya jelaskan kembali tujuan pembelajaran kita ya untuk pertemuan ini adalah memahami unsur kebahasaan yang terdapat pada teks A
Pertama, kita akan mengerjakan kuis, ya. Apa namanya? Apa namanya? Nama kuisnya apa? Ini yang mana? Terus mana? Ya. Tadi kita sudah berikan kuis secara perorangan. Itu ada penilaiannya ya. 3 orang tadi itu saya catat sebagai penilaian khusus kita seperti biasanya ya. Nah sekarang kuis ini sifatnya per kelompok. Ya. Ini untuk mengetahui pengetahuan awal dulu yang kalian miliki secara berkelompok, dikerjakan secara berkelompok. Saya tanya dulu ya. Untuk masing-masing kelompok cukup satu HP yang digunakan, yang pakai data, yang aktif WA-nya. Bisa? Saya rasa ini sudah sering kalian lakukan. Dan kita akan melihat, ini juga penilaian secara kelompok ya. Kita mau lihat sebentar siapa yang paling menguasai materi yang akan kita bahas ya. Tentunya materinya berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kebahasaan anak kita. Tapi sebelumnya itu tentu ada dulu yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Ada 10 nomor jawaban singkat, silahkan didiskusikan jawabannya, waktunya terbatas ya. Sudah siap? Sudah siap HP yang digunakan? Maksudnya satu saja HP dulu ya. Masing-masing kelompok pakai satu saja ya. Sebentar pesertanya hanya 11 atau 12 kelompok? 11 saja ya. Oke. Nanti kan ini posisi ya. Masuk. Silakan buka. Silakan buka semua. Sama kelompok saja, kelompok. Nama kelompok. Namanya di situ kelompok 1 sampai kelompok 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, jadi tujuan pembicaraan kita kali ini adalah untuk melakukan untuk membicarakan apa yang sudah, untuk melanjutkan pembicaraan apa yang sudah kita bahas kemarin, bagaimana Bapak melakukan pembelajaran di kelas ketika saya yang mengobservasi. Jadi